Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Anakku sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Rabu tanggal 8 April 2020. Pak Guru akan menceritakan tentang perjalanan Isra Nabi Muhammad SAW, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Insya Allah pada pertemuan berikutnya Pak Guru akan ceritakan kelanjutannya, yaitu perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, insya Allah ta'ala pada pekan depan, insya Allah. Pada kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang perjalanan Isra Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh pamannya bernama Abu Thalib, begitu juga istrinya, maka Rasulullah SAW dirundung dengan kesedihan. Maka tahun tersebut, sebagian bapak yang telah ceritakan pada pertemuan yang lalu, disebut dengan tahun Amul Huzni, yaitu tahun-tahun kesedihan Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena paman dan istri beliau banyak sekali mengorbankan segala hal untuk mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW dengan harta, jiwa, raga, maupun dengan memberi motivasi untuk Nabi SAW, seperti istrinya, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari Gua Hira, ketika pertama kali mendapat wahyu dan bertemu dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya dengan rasa takut, kemudian istrinya menenangkannya. Jadi banyak sekali peran dari paman dan istri beliau SAW dalam dakwah, awal-awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Anak sekalian, semoga dirahmati Allah SWT. Maka ketika tahun tersebut, tahun yang menjadi kesedihan Nabi Muhammad SAW, Allah hendak menghibur nabinya Muhammad SAW, yang kemudian dengan mengadakan perjalanan Isra Mi'raj ini. Lalu Allah SWT mengutus malaikatnya Jibril alaihissalam dan juga malaikatnya Mikail, lalu menemui Nabi Muhammad SAW. Keduanya membawa Nabi Muhammad SAW ke dekat sumur Zam-Zam. Di sanalah Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya oleh malaikat Jibril dan malaikat Jibril. Lalu diambil bagian hati beliau yang biasa ditempati oleh setan, sebagaimana dulu pernah terjadi ketika beliau di usia yang ke-4 tahun, ketika beliau masih kecil, yaitu dicuci hati beliau agar menjadi bersih karena hendak menemui Allah SWT di langit. Anak sekalian, semoga dirahmati Allah SWT. Setelah selesai dicuci hati Nabi Muhammad SAW dekat sumur Zam-Zam, lalu dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya bersama malaikat Jibril dan Mikail. Lalu malaikat Jibril membawa hewan yang bernama buruk. Hewan buruk tersebut sejenis hewan yang lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada keledai. Lalu setiap satu langkah hewan tersebut buruk itu satu langkahnya sejauh mata memandang. Sangat cepat sekali hewan tersebut berjalan atau berlarinya. Satu langkahnya saja sejauh mata memandang, Masya Allah. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW pun menaiki hewan tersebut, ditemani oleh malaikat Jibril. Pada saat itu perjalanan di malam hari, karena pengertian Isra adalah dari kata saro dalam bahasa Arab yang berarti melakukan perjalanan di malam hari. Maka kemudian Rasulullah SAW berjalan bersama malaikat Jibril di malam hari tersebut. Lalu setelah sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengikat buruk tersebut di tempat yang biasa para nabi mengikat hewan tunggangannya, dekat Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW melakukan sholat
2 rakaat di Masjidil Aqsa, mungkin sholat tahiyatul masjid wallahu alam, bersama para nabi di sana. Ya, kok bisa seperti itu, Pak? Kan para nabi sudah meninggal. Itu adalah semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup mengimaninya saja, karena yang bercerita adalah Nabi Muhammad SAW yang tidak berkata kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW itu dari hawa nafsunya, melainkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka anak sekalian, dan setelah itu Nabi Muhammad SAW mengimami para nabi dengan salat 2 rakaat. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Maka setelah selesai dari salatnya, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril dengan membawa 2 wadah, yang satu berisi susu, yang satu berisi khamr atau arak, ya, yang memabukkan itu. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW disuruh memilih oleh malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad SAW memilih wadah yang berisi dengan susu yang segar. Lalu Nabi Muhammad SAW meminumnya. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, sungguhnya engkau telah memilih fitrah. Kalau seandainya engkau memilih arak, niscaya umatmu akan tersesat. Karena susu itu dilambangkan dengan kesucian, kebersihan fitrah. Maka agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam, akan senantiasa berada di atas kebersihan, kemurniannya, kesuciannya. Itu dijelaskan oleh para ulama. Maka anak sekalian, setelah itu malaikat Jibril hendak membawa Nabi Muhammad SAW ke perjalanan Mi'raj, yaitu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di langit yang ke-7 sana di atas. Maka ceritanya insya Allah akan Bapak ceritakan kembali di pertemuan yang berikutnya. Demikian anak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.